Di balik ampuhnya ucapan Jokowi, ditulis oleh Adin dari Sewa.com. Sekarang ini sering terdengar masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Mereka ingin langsung bertemu dengan presiden mereka yang selama ini hanya bisa melihat di layar televisi saja. Selain itu, mereka ingin menyampaikan unek-uneknya, aspirasi langsung kepada masyarakat. Karena jika bertemu langsung dan melaporkan aspirasinya, biasanya bisa cepat langsung ditanggulangi. Ucapan Jokowi merupakan perintah bagi bawahannya. Karena Jokowi seorang presiden, perintahnya harus dilaksanakan dengan segera. Apalagi Jokowi dikenal sebagai sosok yang teliti, terencana, dan selalu memeriksa pekerjaan bawahannya sampai selesai. Dikatakan Jokowi dirinya sering menelepon menteri-menterinya, Kapolri, dan yang lainnya pada tengah malam. Saking pentingnya urusan atau pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Sekarang ini banyak pihak yang ketar-ketir, terutama pihak-pihak yang berada dalam posisi yang salah, seperti para preman dan sekarang sedang viral pada pengusaha pinjaman online atau pinjol. Sekarang ini sangat ramai topik pemberitaan penggerebekan sejumlah kantor pinjol ilegal oleh polisi. Penggerebekan ini terjadi setelah muncul arahan Presiden Jokowi yang menyinggung soal pinjol di acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin 11 Oktober. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital. Saat itu, Jokowi memberikan perhatian soal kemunculan pinjaman online atau pinjol yang merugikan masyarakat. Atas arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas pinjol yang merugikan warga. Pinjaman online ini sangat marak di Indonesia, apalagi era teknologi menjadi sarana untuk mempermudah penyebaran berita perusahaan pinjaman online melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Masyarakat umumnya sangat membutuhkan dukungan finansial demi kelangsungan hidupnya. Tidak heran banyak perusahaan finansial yang kantornya penuh dengan masyarakat yang ingin meminjam uang. Sekarang ini dengan tumbuhnya perusahaan pinjaman online, masyarakat bisa meminjam uang tanpa harus pergi ke kantor finansial. Dengan syarat yang sangat mudah, masyarakat mudah dan cepat memperoleh uang pinjaman. Tetapi ternyata perusahaan pinjaman online ini kini meresahkan masyarakat karena bunganya sangat tinggi. Terkadang bunga yang tinggi tidak diberitahukan kepada masyarakat sebelumnya. Di iklan diberitahukan bunga sangat rendah dan pemberitahuan lain yang menggiurkan. Setelah masyarakat meminjam uang, ternyata banyak potongan dan bunganya mencekik. Selain itu, ketika terlambat, masyarakat ditagih dengan keras bahkan cenderung kasar. Sekarang ini mungkin banyak perusahaan nakal sedang ketar-ketir, karena jika terdeteksi oleh Presiden Jokowi berpotensi diberantas habis. Ucapan Presiden akan segera dilaksanakan oleh bawahannya dengan cepat. Presiden Jokowi memang jadi momok menakutkan bagi beberapa pihak. Berkaca di bulan Juni 2021 lalu, Jokowi juga sempat memberikan atensi untuk Kapolri mengenai premanisme di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu Jokowi mendengar keluhan para sopir truk soal premanisme dan pungli di Tanjung Priok. Jokowi kemudian menelpon Kapolri disaksikan para sopir. Dia meminta Kapolri menangkap pelaku pungli dan preman di Tanjung Priok. Di hari itu juga sampai malam hari sejumlah preman dan pelaku pungli diamankan di beberapa kawasan Tanjung Priok. Listio pun memberikan perintah agar jajaran Polda dan Polres merazia preman yang dianggap meresahkan masyarakat. Tentu, masyarakat mengapresiasi jajaran kepolisian yang sudah berhasil membongkar kasus premanisme dan pinjaman online ilegal yang sudah meresahkan. Namun apakah keluhan baru akan ditindak setelah muncul atensi dari Jokowi? Kita harap kepolisian ataupun pihak yang berwenang lainnya tidak hanya menunggu perintah dari Presiden, tapi harus bekerja mandiri mencari permasalahan yang dihadapi masyarakat dan segera menanggulanginya. Karena jika hanya menunggu perintah, banyak masalah di masyarakat yang tidak diperhatikan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mungkin harus mempunyai staf khusus untuk memantau langsung persoalan di masyarakat, sehingga Presiden bisa sering mengeluarkan perintah kepada bawahannya untuk menangani masalah tertentu. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Nah loh, Jokowi jengkel sekaligus malu sebab BUMN tak becus garap proyek. Ditulis oleh Joy Putra dari Sewa.com. Gaya kepemimpinan Jokowi selalu mengedepankan result minded.
Artinya, segala sesuatu yang dikerjakan harus berfokus pada hasil. Jokowi tidak memerlukan banyak bicara, namun banyak melakukan kerja, dan kerja. Hal ini tentunya dapat menciptakan momentum dari tujuan akhir, yakni menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berguna. Biasanya, pemimpin seperti Jokowi apabila menemukan suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan semua pihak, akan terus dikejar dengan penuh ketelitian dan detail. Tentu saja harus diimbangi dengan usaha, upaya, serta fokus menikmati semua prosesnya agar target tercapai. Kejeniusan Jokowi dalam hal ini menurut saya memang tak ada duanya. Bagi saya, Jokowi tidak hanya seorang pemimpin, tetapi beliau adalah pembuat keputusan yang hebat. Jokowi sangat berorientasi kepada hasil karena beliau tahu bahwa segala usaha dan upaya yang dijalani dengan kerja keras tentunya akan menghasilkan sesuatu sesuai target yang ingin dicapai. Namun sayangnya, ada saja batu sandungan yang membuat Jokowi jengkel demi membuat negara ini lebih baik. Beliau terlihat kesal dengan begitu banyaknya BUMN yang tidak cermat dalam mengelola serta mengkalkulasi proyek, sehingga BUMN sering rugi, yang akhirnya meminta dana dari negara melalui penyertaan modal negara atau PMN. Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Jokowi memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN yang sakit tidak dimanja dengan PMN. Jokowi pun mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi bagi BUMN yang mana ketika sakit lalu dibebani dengan PMN. Dan Jokowi sangat tegas kali ini bahwa ke depan jangan berharap proteksi tersebut akan ada lagi. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan. Nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya. Dan diberitahu, ini IRR internal recovery return-nya sekian. Kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian, kata Jokowi. Sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jokowi bahwa segala proyek harus dikalkulasi dengan matang agar tidak merugikan negara. Yang namanya perusahaan negara harusnya menguntungkan bagi rakyat, tetapi ini terbalik, malah perusahaan merongrong negara karena diisi oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja maupun yang hanya mengeruk keuntungan pribadi semata. Visi dan misi Jokowi secara umum jelas bahwa bangsa ini harus maju dan sejahtera. Orang jenius seperti Jokowi tidak banyak bicara dan hanya fokus dalam pekerjaannya. Kecerdasannya melebihi orang-orang yang memiliki gelar mentereng yang hanya bisa cuap-cuap nggak jelas di akun YouTube pribadi maupun di televisi. Saya salut dengan Jokowi yang peka dengan keadaan BUMN yang sering merugikan negara. Jokowi merespon dengan cepat dalam mengambil keputusan supaya perizinan untuk kerjasama dengan negara lain dapat dipangkas birokrasinya yang bertele-tele. Selain itu juga BUMN yang sakit perlu dilebur atau ditutup agar tidak ada lagi suntikan dana bagi BUMN manja. Jokowi juga mengaku geram lantaran begitu banyak kesempatan kerjasama antara BUMN dengan perusahaan multinasional, tetapi ajakan kerjasama tersebut tidak disambut dengan tangan terbuka. Hal ini dikatakan Jokowi saat Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia bertujuan untuk kerjasama dengan kerusakan negara di dalam negeri. Bahkan Narendra sampai menanyakan hingga berulang kali untuk memastikan kerjasama tersebut. Namun sayangnya tak ada satupun BUMN di bidang kesehatan meresponnya. Inilah yang membuat Jokowi malu dan jengkel tentunya. Itulah bila BUMN dijabat oleh orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi tidak memiliki pandangan untuk berorientasi pada hasil dan keuntungan perusahaan. Saya kadang kesal apabila ada ajang bagi-bagi jabatan bagi individu yang tidak berpengalaman lalu ditempatkan di perusahaan negara, sehingga yang didapat bukannya negara untung, malah buntung alias rugi. Saya setuju ketika Jokowi menyebut kata core values, di mana core values amat diperlukan sebuah perusahaan agar tetap berdiri kokoh yang berkaitan dengan integritas, inovasi, teamwork, smart, leadership, dan segala hal yang berorientasi pada hasil dan keuntungan. Itulah yang diperlukan sekarang untuk membentuk BUMN menjadi perusahaan yang sehat dan tentunya menguntungkan negara. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya menyarankan Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar melakukan sistem degradasi bagi pimpinan BUMN yang tidak berkontribusi banyak bagi keuntungan negara. Sistem ini diharapkan agar para pimpinan BUMN tidak terjebak di zona nyaman mereka karena tidak adanya inovasi, kerjasama, dan lainnya untuk melakukan perubahan besar agar perusahaan maju dan menguntungkan. Rekrutlah orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki jiwa visioner dan berdedikasi tinggi demi bangsa dan negara. Selain itu, calon harus memiliki jiwa leadership yang kuat agar dapat menginspirasi anak buahnya.